Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu pembahasan ini merupakan pembahasan yang urgen, mengingat ia berkaitan tentang prinsip dan dasar di dalam keyakinan kita. Ya, layaknya seperti bangunan, apabila dibangun di atas pondasi yang kuat, yang kokoh, maka bangunan yang ada di atasnya akan menjadi kuat dan kokoh. Sebaliknya, apabila pondasinya itu tidak kuat, ya, pondasinya itu keropos, maka bangunan yang ada di atasnya sebagus apapun, semewah apapun, dia tidak akan tahan lama. Demikian kiranya keimanan kita apabila dilandasi dengan prinsip-prinsip yang kuat dan kokoh, maka amalan-amalan yang kita bangun pun akan menjadi kuat dan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila keyakinan, keimanan seseorang itu lemah, tidak kuat, penuh dengan keraguan, penuh dengan syubhat, maka kiranya bangunan keimanan, bangunan amalan yang di atasnya itu pun demikian keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk hidayahnya untuk kita bisa menerima ilmu dan juga bisa kita mengamalkannya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya berkaitan tentang keimanan dengan Rasul-Rasul Allah. Ya, keimanan dengan Rasul Allah itu merupakan bagian daripada keimanan kita secara umum. Orang yang beriman, al-mu'min, dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, dan beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saja didustakan, sama saja dia telah mendustakan yang lainnya. Terkait dengan keimanan kepada Rasul, telah kita sebutkan beberapa prinsip-prinsip, di antaranya kita ulang kaji, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat itu rasul-rasul. Ya, itu yang pertama. Setiap umat diutus oleh Allah rasul-rasul yang menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang berikutnya beriman bahwa apa yang mereka bawakan itu adalah hak. Ya, syariat yang mereka bawa, ajaran yang mereka pikul, yang mereka emban, yang mereka dakwahkan itu adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkarinya, mendustakan apa yang mereka bawa, sama saja dia telah mengingkari semuanya. Ya. Yang berikutnya, kita harus beriman berkaitan tentang nama-nama
yang Allah sebutkan atau yang Nabi SAW sebutkan. Ketika disebutkan nama-nama Nabi ataupun Rasul secara terperinci, kita beriman. Kalau tak disebutkan, kita juga beriman. Dalam artian beriman secara umum. Karena ada di sana nabi-nabi yang Allah tak sebutkan nama-nama mereka. Meskipun demikian, kita tetap beriman secara umum. Tapi yang disebutkan namanya, kita harus beriman beserta nama-namanya. Ya, itu merupakan bagian keimanan kita terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, kita benarkan apa yang sampai kepada kita berkaitan tentang kabar-kabar mereka, kisah-kisah mereka bersama umat-umatnya. Ya, kisah Nabi Musa bersama umatnya, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim, Nuh. Ketika Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita benarkan. Ya, kita benarkan. Dan kita ambil pelajaran darinya. Yang berikutnya, kita beramal dengan syariat yang mereka bawakan. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya, kita amalkan. Dan itu bagian keimanan kita kepada Rasul-Rasul. Ketika kita beriman kepada Rasul-Rasul, dampaknya kita beramal. Dampaknya kita wujudkan apa yang mereka kabarkan daripada perintah-perintah, apa yang mereka kabarkan daripada larangan-larangan, itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman adalah orang yang mempraktekkan apa yang dia imani itu. Bukan hanya sekedar keyakinan di dalam dada, tetapi dia juga diwujudkan di dalam anggota badan kita. Ya, maka dusta orang yang mengatakan dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi di satu sisi dia tak mau beramal. Dia tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW tampak daripada kesehariannya, tampak daripada ibadahnya, tampak daripada lisannya, tampak daripada pergerakan badannya. Itulah hakikat orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar ucapan lisan aku telah beriman dan keyakinan semata, tapi harus diwujudkan di dalam amalan sehari-harinya. Yang berikutnya, al-imanul jazimu bi anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam risalatan amatan litsaqalaini al-ins wal jin. Beriman dengan keimanan yang kuat bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk manusia dan jin. Ini harus kita imani. Untuk semua manusia ya, bukan hanya golongan Arab saja. Bukan hanya orang Indonesia yang mayoritas penduduk muslim, bukan. Untuk semua manusia. Syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW hakikatnya untuk seluruh manusia. Kalau ada yang bertanya, jadi bagaimana mereka orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan agama-agama yang lain? Mereka seharusnya tatkala datang Nabi Muhammad SAW, mereka harusnya masuk dan membenarkan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka beriman terhadap nabi-nabi mereka dan yang mana nabi-nabi mereka juga telah mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka juga masuk dan beriman dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Karena satunya, visinya semuanya, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kita tidak punya kepentingan lain, kita hanya ingin mewujudkan ini. Sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada semua manusia sebagai bentuk pemberi kabar gembira dan sebagai bentuk pemberi peringatan. Inilah fungsi Rasul
Allah utus ke muka bumi ini, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal, ada balasan surga Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan waspada bagi orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ada di sana neraka Allah, tempat mengazab orang-orang yang bermaksiat. Jadi di dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita itu kepada semua manusia. Ya walaupun prakteknya atau walaupun kenyataannya ada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada. Akan tapi prinsipnya seharusnya mereka semua itu beriman dan masuk ke dalam Islam, mempercayai risalah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adalah nabi-nabi terdahulu, mereka diutus khusus untuk umatnya saja. 2 menit. Berbeda dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku itu diutus untuk semua manusia. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita ini diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin juga. Bukan hanya seluruh manusia, termasuk dari golongan jin juga. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, mereka hanya diutus untuk kaum-kaum mereka saja, tidak kepada seluruh manusia. Ya. Yang berikutnya, ikhtalafa ahlul ilmi rahimahullahu ta'ala fil hidir ahwa nabiyyun amla al-haq wal haqiq bil qabul annahu nabi. Selisih pendapat para ulama berkaitan tentang hidir, apakah dia itu nabi atau manusia biasa, orang soleh. Maka penulis mengatakan di sini yang benar adalah beliau itu adalah seorang nabi, dan ini dipilih oleh banyak para ulama dan dirojihkan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, di antara dalil yang mereka bawakan tatkala Nabi Khidir ini membunuh seorang anak, ya, kemudian merusak kapal. Di akhir beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan dari kehendakku, tapi itu adalah wasiat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan beliau mendapatkan wahyu, dan yang namanya wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Ini salah satu dalil yang mereka bawakan untuk menyatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Walaupun terakhir kita katakan masih ada khilaf di antara para ulama. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tema kita masih berkaitan tentang keimanan kepada Rasul-Rasul. Ya, kembali kita membacakan apa yang dituliskan oleh penulis. Al-haqqu annal Khidir mata. Apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau sudah meninggal? Maka penulis mengatakan Nabi Khidir ini, ya, dia seorang nabi, walaupun ada silang pendapat di antara para ulama, dan juga dia ini sudah meninggal dunia. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Tidaklah kami jadikan bagi seorang manusia sebelummu mereka hidup, mereka kekal. Tidak, artinya mereka harus mati. Ya, dan ini umum, ya, semua manusia, termasuk di dalamnya Nabi Khidir. Ya. Yang berikutnya,
ikhtalafa ahlul ilmi rahimahullahu ta'ala fi haqiqatil asbat manhum ala aqwalin was-sahihu insyaallah ta'ala annahum anbiya'u bani Israil min auladi Yaqub. Ya, selisih pendapat para ulama berkaitan tentang al-asbat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq wa Yaqub, dan juga al-asbat. Para ulama bersilang pendapat siapa itu al-asbat. Maka yang sahih, wallahu a'lam, penulis merojihkan bahwa mereka itu adalah anbiya'u bani Israil min auladi Yaqub. Nabi-nabi Bani Israil dari keturunan Yakub. Ya, jadi mereka itu juga bagian daripada nabi-nabi. Jadi kita harus beriman, ya, yaitu kepada al-asbat, yang mana mereka adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israil. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah secara umum keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan prinsip-prinsipnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip yang berikutnya, kaidah yang berikutnya. Penulis menuliskan bahwa kaidah tersebut kullu qaulin yatadammanu intiqas maqamin nubuwah fahuwa batilun la yajuz. Semua ucapan yang mengandung pelecehan, perendahan akan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ucapan yang batil dan tidak diperbolehkan berucap dengannya. Ya, semua ucapan, bahkan semua tindakan yang mengarah, yang mengandung kepada pelecehan, perendahan kepada hak-hak Nabi, nubuah, maka itu ucapan, itu perbuatan yang batil yang tidak diperbolehkan. Penulis mengatakan wahada yakthuru fi ba'dil kutubil lati tarwi mahabba wa dabba minal akhbaril israiliyah. Ini banyak dituliskan di buku-buku, di kitab-kitab yang meriwayatkan kabar-kabar Israiliyah. Min ghairi tamhis wala nazar, yang mana mereka tak seleksi. Ya, riwayat-riwayat tersebut tidak diteliti, tidak diseleksi. Kaba'di kutubi at-tafsiri wa ma yusamma bi kutubil adabi. Fa innahum yarwuna ba'dal akhbar an bani Israil wa hiya tatadamman al-qadaha wa ta'na fi maqamin nubuwah. Ini banyak ya di buku-buku tafsir. Sebagian mereka mengatakan itu kitab-kitab adab, tapi mereka meriwayatkan kabar-kabar dari Bani Israil yang mana kabar-kabar tersebut padanya itu ada pencelaan, ada laknat, ada pelecehan dari makom nubuwah. Ya. Di antaranya wa man za'ama minnas sufiyya min ahli wihdatil wujud wa ghairihim bi anna martabatal wilayah fauqa martabatin nubuwah. Di antara bentuk perendahan, pelecehan akan makom nubuwah itu seperti mereka ya, yang mereka meyakini bahwa kedudukan wilayah itu lebih tinggi daripada kedudukan nubuwah. Wilayah itu maksudnya adalah perwalian,
wali itu lebih utama daripada nabi. Ini masih ada diyakini oleh mereka. Dan ini merupakan bentuk pelecehan, perendahan akan makom nubuwah. Mereka meyakini bahwa wali itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Sehingga mereka mengkultuskan wali-wali itu. Mereka mencintai wali lebih lagi daripada cinta mereka kepada nabi. Karena mereka meyakini bahwa makom al-wilayah itu lebih tinggi daripada makom nubuwah. Dan ini tentunya tidaklah benar. Ya. Fa inna hadzal qaul min at-ta'ni fi maqamin nubuwah. Ya. Sungguh ini merupakan bentuk pelecehan, bentuk penghinaan akan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini bahwa wali itu lebih utama dan lebih afdol daripada Nabi. Ya. Bahkan harus mengatakan wahadal qaul minal kufri war riddah. Bahkan ucapan ini ucapan kekufuran, ucapan kemurtadan, yang meyakini bahwa wali lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada nabi. Ini ucapan kekufuran dan ucapan kemurtadan, yang artinya penulis mengatakan wal wajib an yustatabu sahibuhu fa in taba ila kutil kafiran murtaddan. Orang seperti itu harus disuruh taubat. Orang yang masih meyakini wali lebih tinggi daripada nabi, dia itu harus disuruh bertaubat. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau dia, maka dia itu diperangi, dibunuh, murtad kafir. Ya, karena dia telah mengubah satu prinsip besar di dalam agama Islam. Bal muttafaq alaihi baina ahli Islam anna martabatan nubuwah fauqa martabatil wilayah. Sepakat, dan ini suatu prinsip di dalam agama Islam, bahwa kedudukan nubuwah nabi itu lebih tinggi daripada kedudukan al-wilayah. Ya. Kemudian penulis mengatakan wala yajuz qiyasuha biha walal muqaranah bainahuma aslan. Maka tidak boleh kias terhadapnya. Wa hal yakunul waliyyu waliyan illa bimutaba'atin nabi. Bahkan wali itu tidaklah dikatakan seorang wali sampai dia benar-benar mengikuti nabi. Maka bagaimana mungkin wali itu lebih baik daripada nabi sedangkan dia adalah orang yang mengikut? Dan kaidahnya tentu at-tabi' la yataqaddam ala matbu'ihi. Orang yang mengikuti tidak mungkin dia lebih dulu daripada yang diikuti. Ya, definisi wali kan orang-orang yang bertakwa. Ya, wali itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua yang dilarang Allah dan Rasulnya. Maka wali tidaklah dia disebut wali sampai dia mengikuti Rasul. Jadi bagaimana mungkin dia lebih dahulu daripada Rasul? Ini secara logika saja sudah tidak benar. Meskipun demikian masih ada orang-orang di sana yang meyakini hal tersebut. Ya, maka kedudukan di Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan hal ini, penulis mengatakan fal maratibu inda ahli sunnati wal jamaah thalath. Awaluha wa arfa'uha wa a'laha alal itlaq martabatur risalah. Thumma yaliha martabatun nubuwah. Thumma yalihuma martabatu al-wilayah. Ahlu sunnah wal jamaah telah menetapkan ya, kedudukan itu yang pertama, yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah kedudukan ar-risalah, yaitu kerasulan. Ini yang paling tinggi. Disusul setelahnya an-nubuwah, kenabian. Semua rasul itu adalah nabi, tapi tak semua nabi itu rasul. Menunjukkan bahwa rasul itu lebih istimewa. Ya. Maka kedudukannya lebih tinggi. Kemudian kedudukan berikutnya adalah nubuwah, dan yang berikutnya adalah wilayah, yaitu perwalian. Kedudukan wali itu tetap tinggi sebenarnya, tapi dia tetap di bawah nubuwah.
Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian manusia bahwa wali itu lebih utama daripada nabi. Ya. Maka ini salah satu ucapan yang mengandung di dalamnya pelecehan, perendahan akan kedudukan nubuwah. Maka ucapan tersebut adalah ucapan yang batil dan ucapan yang tidak boleh diucapkan, ya, dan tidak boleh diyakini tentunya, ya. Kemudian penulis mengatakan, ajma ahlul ilmi ala tadlili hadzal madzhab al-khabis at-tal wal ba'id anil haq. Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang berpendapat akan tingginya kedudukan wali, lebih tinggi daripada rasul, daripada nabi, maka sepakat para ulama mereka itu adalah golongan yang sesat, yang sangat jauh dari kebenaran. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Ya. Waqad tawallar riddah alaihi jam'un minal muhaqqiqin min ahli ilmi. Ya, para ulama telah menuliskan ya bantahan-bantahan kepada mereka. Di antara yang paling keras membantah hal tersebut adalah Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Abbas ya sangat membantah pemikiran-pemikiran tersebut. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'a fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk senantiasa takut kepada Allah dengan terus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaidah kita, prinsip kita pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah semua ucapan yang mengandung ya pelecehan, perendahan dari kedudukan nubuwah, kenabian, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, yang tidak boleh, ya, yang haram. Telah kita bacakan di antara ucapan tersebut adalah ucapan yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Ya, ini ucapan yang batil. Yang berikutnya, ittihamu ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha bima bari'aha Allah ta'ala minhu. Menuduh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri darinya, yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, melakukan perbuatan zina dan semisalnya. Ini merupakan bentuk pelecehan juga akan makom nubuwah. Ya, maka ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah berlepas diri, telah mengabarkan bahwa apa yang terjadi itu, apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah tidak benar. Maka apabila masih ada hari ini orang yang masih membicarakan hal tersebut dan masih meyakini hal tersebut, sungguh itu merupakan ucapan dan perbuatan yang batil, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang berikutnya, sabbu ashabihi sallallahu alaihi wasallam fa inna sabbahum ma'a kaunihi kufrun wa riddah wa ma'a kaunihim mukhalifan li adillatil katsira minal kitabi wa sunnah wa ijma'i salafil umma ala butlanihi illa annahu kadzalika yatadamman at-ta'na fi maqami nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu mencela sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun 1-2 orang yang dicela, ya, mencela sahabat Nabi itu di satu sisi itu merupakan perbuatan kekufuran dan kemurtadan, dan itu menyelisihi dalil-dalil yang teramat sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf. Di satu waktu sebenarnya itu ada bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini ada, dan banyak orang-orang yang mencela, mengejek, mendiskreditkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka orang-orang Rafidhah, ya, mencela, bahkan mengatakan sebagian sahabat itu murtad, keluar dari Islam. Walaupun memang disebutkan di dalam sejarah ada perbuatan ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh individu para sahabat itu, akan tetapi para ulama telah menjelaskan kesalahan yang mereka lakukan atas ijtihad mereka itu tidaklah sebanding dengan usaha mereka di dalam menegakkan agama Islam. Apa yang mereka alami daripada perjuangan di awal-awal Islam itu kiranya teramat sangat besar dari apa yang mereka lakukan dari sedikit kesalahan mereka. Di satu sisi mereka adalah manusia biasa yang juga bisa terjatuh dalam kesalahan ketika mereka berijtihad kemudian salah. Itu menunjukkan manusiawi. Akan tetapi kita tidak membesar-besarkan kesalahan yang sedikit itu karena perjuangan mereka teramat sangatlah besar. Usaha mereka di dalam menegakkan agama Islam. Tatkala manusia tak mau beriman, mereka beriman. Ya, jadi mencela sahabat Nabi SAW itu bentuk pelecehan kepada nubuwah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini merupakan bentuk pujian dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kedudukan mereka para sahabat. Manusia terbaik di muka bumi setelah para rasul, yaitu para sahabat yang telah Allah pilih mereka. Orang yang paling bersih hatinya, paling cerdas akalnya, paling dalam fikihnya, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, kalaulah salah seorang di antara kalian berimpak dengan impak sebesar gunung Uhud emas, itu tak sama nilainya di mata Allah dengan impak segenggam atau separuh genggaman emas daripada salah seorang sahabat Nabi. Segenggam emas dengan satu bukit Uhud itu emas, ketika sama-sama diimpakkan di jalan Allah, itu tidaklah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih besar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sangatlah batil ucapan mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun mereka. Dan perlu kita tegaskan sebenarnya di sini bahwa tujuan mereka mencela itu para sahabat bukan semata-mata mencela secara individu saja atau secara kelompok, bukan. Sebenarnya yang mereka inginkan, tujuannya, goalnya itu adalah mereka ingin menghancurkan risalah Islam ini.
Karena bagaimanapun juga agama Islam, syariat Islam, Al-Quran, hadis itu tidak lain dan tidak bukan datang dari jalur mereka para sahabat. Mereka ingin membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mereka sudah ragu akan yang membawakan syariat ini, otomatis mereka akan ragu dengan apa yang dibawanya. Mereka akan ragu akan Al-Quran. Mereka akan ragu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga semua hadis, semua Al-Quran itu tidak keluar dari jalur periwayatan mereka. Ketika manusia sudah ragu dengan sahabat Nabi, otomatis dia ragu dengan apa yang dibawakan oleh mereka. Itulah goal yang mereka inginkan. Itulah tujuan yang mereka inginkan. Bagaimana manusia tidak beriman dengan Islam. Minimal mereka ragu dengan Al-Quran. Mereka ragu dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama benar-benar memerangi itu mereka, orang-orang yang mencela para sahabat. Ya, karena kedudukan sahabat ini sangatlah mulia. Kedudukan mereka sangatlah urgen di dalam Islam. Al-Quran, hadis itu melalui estafet mereka, sampainya kepada kita tidak keluar dari estafet mereka. Sehingga mereka ini harus dijaga. Dan bahkan sebenarnya Allah sendiri yang memuji mereka, Allah sendiri yang menjaga mereka. Orang-orang yang mencela mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka pada dasarnya ingin mencela Islam, ingin meragukan manusia dari Islam. 2 menit. Ya. Maka itu merupakan perbuatan yang sangat batil, mencela para sahabat dengan celaan-celaan yang sangat beragam. Ya, pada dasarnya itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu mencakup celaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagaimana telah kita ulang-ulang, syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak keluar dari estafet mereka. Sehingga orang-orang yang mencela para sahabat itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya ingin mencela Islam, ingin meragukan Islam, sehingga manusia pun tidak mau lagi beragama Islam dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang mengandung pelecehan, yang mengandung perendahan dari kedudukan kenabian. Maka ucapan dan perbuatan itu adalah kebatilan dan itu tidak dibenarkan. Sehingga kita pun menyampaikan kepada umat, mentarbiyah umat, mendidik umat, minimal keluarga-keluarga terdekat kita untuk tidak mengikuti, tidak membeo seperti yang mereka lakukan, daripada mencela sahabat-sahabat Nabi ataupun melakukan ya ucapan-ucapan yang itu mengandung ya perendahan, pelecehan dari maqam nubuwah, karena itu merupakan perbuatan kebatilan, bahkan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan faedah, memberikan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.